Halo Snapgram, mohon maaf ya, gue masih Kok kayak Abang None sih Bang? Abang None. Kenapa jadi kayak Abang None? Perasaan nggak ada kita nggak gitu ya kan? Ini karena ada dua, jadi gue gini. Kanan kiri. Iya, kanan kiri. Gue masih ditemani warga Saranjana nih. Warga Saranjana. Kita baru pulang banget dari studi banding ya. Studi banding Saranjana. Saranjana. Di antar-antar nggak pakai mobil. Jadi minggu kemarin itu ada 2 horor ya yang tayang ternyata. Betul. Saranjana dan Wakaf. Wakaf. Dan Dan kita udah bagi tugas biar nggak pusing-pusing banget ya. Yang wakaf di Sinekrit, yang Saranjana di ADC ya guys. Informasi aja, tahu kan kalau sekarang psikolog udah ditanggung BPJS. itu informasi penting buat pekerjaan kayak kita loh. Udah. Alhamdulillah. Ada linknya nanti nih, guys, linknya. Makasih. Udah ditanggung BPJS loh sekarang Lu bikin psikiater. ribet Bang Ari. Ya lupa, gue kira channel gua. Enggak ada kok, kemarin kan di WA. Wakaf ini horor yang sebenarnya gue udah lihat trailernya dari tahun lalu kalau nggak salah. Oh, ini udah lama banget Iya. keluar trailernya. Sampai pas ada lagi trailernya, gue kayak memori Kayak dejavu. Ini film apa ya kayak pernah lihat gitu. Oh ternyata trailer baru dari tahun lalu ya? Ternyata pas gue search Sinekip, ya elah ini pernah di-react sama si temen gue gitu. Sama Bang Pas Rasi tahun pernah lalu, diri. Masa jadwal tayangnya kalah sama Kutukan Cakar Monyet? Lebih duluan. Ini trailernya tayang tahun lalu, syuting film ini 5 tahun lalu. Karena berasanya ini kayak film-film 2014, 2016 anjir. Gue mikirnya ini ternyata yang tahun lalu syutingnya baru 2 minggu lalu kan. Kita lupa udah bikin trailer. Ayo syuting. Oh, trailernya dulu. Trailernya dulu. Syuting Wakaf ini benar-benar ya kayaknya emang horor yang dipendem gitu lah, yang emang belum dikeluarin. Horor gitu. kalau di TikTok ibarat ini hidden gem, Bang. Hidden gem harusnya hidden terus ya. Yang harusnya di hidden aja, jangan muncul. Hidden aja, nggak bisa Iya. aja muncul. Gue menyesal sih kalau nemu ini gitu ya. Jadi intinya Wakaf itu cerita tentang ada tanah wakaf yang dibangun musola punya Pak Haji ya, Pak Haji Amro kalau nggak salah. Pak Haji ini udah agak sakit-sakit lah, terus dia bilang ke anaknya ya yang paling sulung ya. Iya si Hamzah ya. Hamzah itu ya, ini mau saya wakafkan. Kalau aja Bapak hidup manusia siapa yang tahu gitu kata Iya, dia kan. bener. Namun Sutradara tahu. Namun ada satu anaknya yang bukan anak kandung. Nah ini sebenarnya pertanyaan gue di film nih. Iya, makanya ini juga nggak jelas silsilahnya gimana, dia anak angkat kah atau anak tiri kah, kita nggak tahu kan. Ini gue catat pohon keluarga nggak jelas. Pohon keluarganya nggak jelas anjir. Kayak Gue juga nggak ngerti. pohon beringin anjing ini kayak nggak jelas anjing cabangnya ini mau kemana-mana ini silsilah keluarganya anjing. Karena kan sebenarnya film ini dimulai lewat sudut pandang si anak ini ya, si Nata ini ya, yang Iya, Nata. yang istrinya Kiki Amalia itu loh. Iya betul. Dari situ kan pokoknya obrolan mereka itu kayak film-film sinetron lah gitu ya. Iya. Abang kita rumah sempit, miskin, nggak ada uang buat kebutuhan. Padahal rumahnya cukup luas loh. Kalau dibandingkan sama rumah-rumah BSD yang 5 kali 10, yang 4 kali 12 itu lebih luas anjing. Nggak bersyukur sih tolol. Ya namanya juga itu berarti dia bisa sutradara berhasil mencerminkan menggambarkan sifat-sifat serakah Sifat-sifat manusia. serakah. Iya betul. Positif thinking dulu. Halus ya. Iya, Terus yang gue heran adalah anaknya si kakek ini keluar terus, keluar satu lagi. Gue pikir berhenti di yang jahat itu. Ada lagi satu yang masih muda anjing. Bener. Sampai tiba-tiba misalnya si bapak ini punya anak orang bule Belanda juga kayaknya Gua gue percaya. percaya anjing. Iya. Tiba-tiba ada bule Belanda, tiba-tiba ada anaknya robot misalnya. Saking gak jelasnya ini banyak banget anaknya. Soalnya ada adegan si Nata ini yang butuh banget sih duit wakaf itu, duit warisan itu. Iya. Malah bilang kan ke kakaknya, tolong dong bantu gitu. Iya. Tapi dia nggak tahu tanah itu diwakafin. Nah di sini tuh gue mulai bingung, dia tuh anak beneran atau cuma anak angkat beneran? Betul. ternyata- Harusnya kalau anak beneran Tahu lah. Iya tahu lah. Tahu Ternyata dong. baru tahu kan dia ternyata anak angkat. Ya iya, jadi kayak makanya gue bingung kenapa kalau dia anak kandung ibunya di rumah dia gitu, ibunya Iya. gondrong itu ya yang Yang- selama 15 tahun sama, nggak ada perubahan, ya kan? Iya. Ya nanti ada time skip film ini Nggak, ceritanya itu 15 Minimal tahun launchingnya kemudian. ganti lah launching digital gitu kan. Ini launchingnya masih itu aja selama 15 tahun. Enggak, minimal pakai belt tet. Iya, lu pakai bel cerdas cermat gitu ya. Jujur gue nggak ngerti Gua bingung. itu apa sih ibu itu. Maksudnya kan dia cuman kayak bangun tidur, Iya. tidur aja gitu. Kalau jangan kan itu ya, gue aja bingung kalau dia anak angkat
Terus ada ibunya, dia yang angkat siapa sih? Iya, yang angkat siapa? Gue bingung. Kenapa dia jadi anak angkat? Iya. Dia punya ibu. Gue bingung. Apa dia tuh kayak veteran peto gitu diangkat? Iya, mungkin gitu bang. Kayak gitu ya. Mungkin Terus gitu dia- sistemnya. Kayak veteran peto gitu. Terus kan si yang anaknya itu, yang ustadznya tuh si anaknya si Hamzah kan. Tapi yang paling banyak ngasih quote nih gua rasa si Engkong-Engkong itu. Yang paling bijak. Yang paling bijak. Malah ada satu kayak si yang tadi itu, yang si Hamzahnya lagi merenung. Aduh, Ya, adik-adik gua bingung. gimana Iya, adik-adik gua gimana ya. Yang ngasih nasihat dia, Engkong marbot itu aja. Jadi film ini berasa nggak bang, satu scene itu harus ada satu quotes. Pasti. Iya. Satu scene satu quotes, satu scene satu quotes, ntar tiba-tiba ceramah. Iya. Semua Rasanya ada. kayak nonton pagi apa sih yang Ustadz Maulana pagi-pagi, mana mirip banget lagi tuh si Hamzah sama Ustadz Maulana anjir. Iya nggak sih? Mirip banget loh sama Ustadz Maulana anjir. Pokoknya semuanya ada diucapkan di sini, pesan-pesan moral. Pesan Film moral ini tuh semua itu ada. sih sebenarnya sisi positifnya film itu disirami dengan pesan moral. Ya film ini tuh emang harusnya diputar di musola sih. Di musola Dulu, sekitar. iya, asli. Di sana itu film ini asli. Pas acara Maulid Nabi gitu film ini. Harusnya muterin film ini. Iya, muterin film ini layar tancap itu udah paling pas. Ada satu dialog ajaib sih menurut gue di film ini. Bukan satu sih sebenarnya banyak. Cuman ini Salah satu di awal-awal. Jadi kan ibunya yang sakit itu, Nata. Nata ibunya Nata kan udah pokoknya dia udah terbujur kaku aja di istirahat begini di ranjang gitu kan. Terus ada satu adegan si Nata ini dipaksa ngobrol sama ibunya gitu. Jadi dia duduk di pinggir ranjang, ibu yang sehat. Terus kayak kameranya rolling terus aja gitu. Gue yakin banget dia tuh lupa dialog, terus kayak kameranya rolling aja, terus dia bingung, dia bilang gini, ujung-ujungnya dia bilang gini, ibu istirahat dulu ya. Seolah-olah ibunya itu baru pulang macul. Seolah-olah ibu itu baru pulang traveling anjing, baru pulang macul. Ibu istirahat dulu ya. Lah, ibu lu aja dari pagi sampai malam cuma begini doang anjing. Itu kameranya rolling aja terus Iya, itu kalau sehari-hari dipaksa dia ngomong. istirahatnya tuh bagaimana? Apakah dia bangun terus begini? Kan? Maksudnya dia bilang ibu istirahat dulu ya. Ya ibu lu dari pagi juga berbaring mau Dari istirahat. kemarin gitu. Apalagi disuruh istirahat anjing Itu gitu. sebenarnya dia mikir udah nggak roll. Jadi gue istirahat ini strategi maksudnya. Oh, coffee break. Terus ibunya langsung kayak, oh ayo. Langsung berdiri gitu ya. Oh, ayo. ayo. Ini syutingnya istirahat maksudnya. Oh, syutingnya istirahat. Bang Arya ngerti nggak maksudnya mungkin makna-maknanya? Enggak sih, gue nggak mengerti juga. Gue nggak mengerti sih. Asli. Kalau mau gue mau mancing biar sampai ada positifnya gitu ya kan, dapat tahu. Terus juga menurut gue yang bikin boring dari film ini tuh pengambilan gambarnya yang kurang variatif sih. Iya. Kayak kamera itu kayak cuma ditaruh aja di depan. Di sinetron lah. Iya, maksudnya kayak nggak ada kayak beauty shot apa kayak. Iya, Itu sih sinetron. Masa kalah sama Saranjana ya? Iya. Betul, kalah sama Saranjana aja. Dari segi gambarnya. Kayak gue sih kalau disuruh pilih gue mendingan nonton Saranjana 2 kali deh. Betul, gue Gitu. juga. Bolak-balik PP deh gue ke Saranjana. Disuruh PP Saranjana mendingan gue gitu deh Iya, anjing. nonton ini tuh Saranjana jadi kayak Oppenheimer. Iya. Jalan gue ya. Bahkan untuk disandingkan sama Saranjana pun masih jauh lebih mantap Saranjana loh. Sama ini kayak gradingnya menurut gue ada beberapa yang terlalu kuning gak sih, kayak Iya. iklan Tropicana Slim anjing. Iya, bahkan ada Kayak scene- iklan jagung anjing. Scene si Pak Ustadz Hamzahnya lagi tidur sekeluarga, lampu tidur di pojok tuh kayak pecah gitu. Jadi saking aneh gradingnya. Iya. Video klipnya si Olivia Rodrigo yang pakai iPhone 15 aja tuh masih lebih bagus aja kualitasnya. Syutingnya pakai HP loh itu anjir. Ada satu yang mengejutkan di film ini. Apa itu? Kemunculan kembali Wah. artis kesayangan gue dan Alpi bang. Iya. Satu-satunya di Indonesia yang bisa melakukan adegan itu cuma dia. Iya. The only one in The Indonesia. special The of special of chicken eating. the one and only queen. Kayak iklan fast food aja. The one and only queen Astrid Iya, Ular. kayaknya kalau dia suatu saat dikontrak KFC juga gitu cara makannya. Iya. Iya. Jadi dia diundang lagi ke film ini buat adegan makan ayam yang kayaknya itu asli deh. Asli. Iya, gue familiar emang adegan itu karena pernah lihat di film apa? Tumbal Tumbal dari Taman Anak Iya, Meli. iya, bener. Iya. Dan orangnya kayak gitu. Jadi gue familiar emang. Ini kayak pernah deh gue Dan lihat. make upnya kayak sama lagi. Iya, makanya kayak film Makanya yang gue curiga film wakaf ini prequel. Prequel dari Tumbal Darah Hitam Anak Meli. Enggak, ini syutingnya barengan di samping set tuh. Satu. Dulu lagi santai sini.
Sutradaranya sama juga jangan. Ayo sini dulu bentar satu scene gitu. Ini Bisa sih. berarti produksinya ini 50-50 sama Mimi Jegon. Iya, film-film Mimi Jegon gitu. Kayak gitu dah. Nggak, jadi dia tuh ada di sini buat makan ayam guys. Jadi si dukun kan mau nyantet kan, dikasih ayam sama dia. Ini pegang. Gue pikir kayak setelah makan ayam itu ada ritual lagi apa? Nggak ada. Jadi ayam itu cuma dimakan buat dikeluarin darahnya doang. Darahnya itu buat jadi ritual. Kenapa nggak pakai pisau aja, anjing? Kenapa ribet-ribet? Kenapa harus diginiin dong? Gua pikir memakan ayamnya itu harus langsung dimakan gitu syarat doang. Kayak biar darahnya biar apa. Ternyata nggak ada. Ternyata enggak, Atau cuman darahnya dari mulutnya gitu di tuh gitu. Ini enggak, abis darahnya diginiin. pakai pisau aja, nggak usah lu so aksik aja. Tapi itu gua bingung sih, itu kalau beneran kekerasan pada hewan nggak ya? Harusnya iya nggak sih? Karena kan kalau film-film itu kan film ada nggak pernah begitu maksudnya, iya kan? film-film tuh ada ini nggak sih? Ada apa sih? aturannya Ada lah. aturannya. Maksudnya hewan apa? Etikanya ya. Nggak tahu sih kita itu. Iya, Karena kan kalau film-film Hollywood kan selalu di akhir film tuh ada tulisannya no animal yang were disakiti harmed. gitu. Tuh. Makanya ini tuh kayak anjing ini. Maksudnya biar show off adegan ini gitu. Tapi adegan itu lama banget loh, kayak sengaja pengen mereka tuh pamer kayak kita punya artis yang bisa makan ayam nih anjir. Kalau nggak mungkin dia dibayarnya per menit gitu ya. Sorry kan gua per ayam. Bayarannya per ayam anjing. Bisa jadi ya. Jadi satu ayam mahal. Jadi kayak red card-nya dia tuh 1 ayam, 3 ayam, bundling 10 ayam. Menurut gua buang-buang waktunya adalah mereka pertama kubur jimat. Besoknya Berdatang. balik lagi ke dukun, disuruh kubur lagi kendi. Terus besoknya lagi disuruh kubur apa anjing? Lama-lama itu kalau disuruh kubur apa? Jadi kebun ya. Iya, lama-lama disuruh kubur yang aneh-aneh. Padi. Iya padi, sepak mio, gua nggak tahu lah. Pokoknya disuruh kubur itu semua. Mana kubur itu kayak cuma cek taruh. Iya kan kubur kendi kan cuma berapa senti doang kan bang? Itu Kagak dalam Di korek anjing. kucing juga keluar anjir. Iya. Di korek kucing. Si Nata disuruh kubur kendi, si dukun nusuk pocong. Iya. Nah itu pocong-pocong sape itu juga nggak tahu deh tuh. Nggak disebutin tuh. Pocong siapa? Iya. Pokoknya buat ngambil itunya kan, apa tuh usus ya, Usus apa ya. gitu ya. Jadi Buat ngikat itunya, buat anjir. ritual. Jadi intinya ritualnya pengen yang jijik-jijik gitulah. Padahal mah Tapi juga untuk dibilang usus manusia itu terlalu kecil ya. Iya. Itu kita langsung tahu itu usus ayam. usus ayam Iya. anjir. Lu nonton film Saw? Iya, beda. Film Saw itu Nah, itu Nah, baru itulah usus usus manusia orang. anjir. Iya. Itu usus itu kan manusia. bundlingnya itu asli ular. Satu ayam beserta usus. Beserta jeroan. Serta jeroan-jeroannya. Iya. anjir. Udah Gitu. ikut Iya, udah Nah, bahkan saking pengen durasinya dipanjang-panjang itu ya, ada beberapa adegan si Ustadz Hamzah tuh kayak cuma gini loh, setelah abahnya mati kan, Iya. kan abahnya mati tuh yang matanya entah Iya, kenapa iya. bisa keluar cuma satu. Abis itu setelah itu kayak ada adegan yang menurut gua ini maksudnya kenapa disyuting? Gitu cuma kayak gini. Abah, Oh iya, abah. terus masuk ya makan. Abah. Terus udah Terus makan masuk dia. makan. Cuman biar ada adegan dia makan belatung tadi. Iya, terus yang di luar tadi abah-abah tuh apa? Ya Allah. Sama ini juga ada adegan si nenek itu lagi di meja makan, lagi di kursi roda kan. Tiba-tiba terus si istrinya bilang gini, nenek kejang-kejang, bawa masuk kamar. Bukan masuk kamar dong harusnya, bawa ke rumah sakit, anjing. Nenek itu udah gini, Iya. bawa masuk kamar, anjing lah. Kiki Amalia emang di sini saya sebagai karakter antagonis. Bagus dia konsisten. Dari Nenek awal. gua kejang-kejang masuk kamar, gua nggak mau lihat. Gua nggak mau lihat. Oh itu maksudnya. Oh gitu. Gua mau lihat, gua nggak mau tahu. Dia terganggu. Iya. Bukan karena dia khawatir, dia terganggu lihat orang kejang-kejang depan mata. Gitu. Itu makna-makna hidden gem yang gue nggak nangkep sih sebenarnya, itu yang masih bikin gue mikir sih. Lah, lu nggak tahu pas dia lagi nyuapin neneknya, terus berubah kan, jadi darah. Jadi darah. Darahnya. Astagfirullah, baru dilempar. Ada nggak sih lu kaget astagfirullah dulu baru dilempar? Iya. Astagfirullah gitu ya. Astagfirullah. Dia jatuh. Astagfirullah. Oh iya bener darah. Gue bingung juga kan, jadi ceritanya si Nata ini ingin punya tanah wakaf. Iya. Dengan dialog yang dibangun itu, kita harus kaya, Iya, kita harus punya benar. rumah yang besar gitu kan. Udah tuh. Terus tiba-tiba lompat ke 15 tahun kemudian, Masih miskin. ketika semua orangnya tuh udah mati, saudara-saudaranya, dia masih Masih miskin miskin. anjing. Miskin. Gunanya dia nyantet apa?
Harusnya dia pesugihan aja ya. Iya. Pesugihan kayak ngapain kayak? Iya. Kenapa dia nyantet ya? Iya. Kok bodoh anjing. Dari awal aja nggak tahu kalau itu tanah diwakafin gitu. Kenapa Iya. dia ngotot ke istrinya bilang apa harus ada dapat uang bagian? Karena gue kan bukan non muslim, jadi gue nggak tahu wakaf itu apa sebenarnya. Jadi kayak wakaf itu emang tanahnya bisa dijual terus kita pakai buat diri sendiri. Nggak bisa, bisa, nggak wakaf bisa. tuh berarti udah diikhlaskan Udah menjadi diikhlaskan, dipakai aja buat aktivitas itu. publik. Terus kenapa aktivitas dia publik. mau banget itu tanah itu? Iya. Ya buat dijual lah, Buat biar dijual. dapat duit. Duitnya buat dia, harusnya Iya. duitnya buat dia. Iya. Tapi Soalnya ada scene kan dia minta ke Hamzah, "Bang, gimana kalau aku boleh gak minta bagian abang dari tanah peninggalan abah ini?" Ada scene kayak gitu. Iya. Tapi sama si Hamzahnya, "Lu gila ya, serakah lu," gitu-gituin. Habis itu dia pergi si Hamzahnya. Makanya ada adegan itu. oh. Tapi lu tau gak sih sebelum adegan itu kan itu kan adegan flashback kan? Iya, sebenarnya. betul. Iya. Sebelumnya kan dia ketemu anaknya Hamzah yang udah gede itu kan. Aku tahu kamu siapa. Set flashbacknya itu tadi. Iya. Bang, boleh nggak? Apa sih hubungannya? Aku tahu kamu anaknya Hamzah, tapi flashbacknya, Bang, boleh nggak aku minta bagian sedikit? Gue tuh bingung ini gimana sih maksudnya? Itu salah masuk footage bang. Footage-nya salah itu. Flashbacknya ngeliatin lu lagi ngemis aja nggak bikin gue tuh flashbacknya bakal ngeliatin, oh ini anak Hamzah ya udah gede atau apa gitu. Iya. Dan emang time skip di sini tuh bener-bener mind blowing aja. Mind Iya, blowing. harus itu kayak kita 15 masih tahun. kita tuh nunggu pertama kita tuh nunggu apakah setelah semuanya mati Iya. si Nata jadi kaya. Kedua, ini penyelesaiannya dari apa teror santet ini gimana? Iya. Enggak tiba-tiba penyelesaiannya dibikin 15 tahun kemudian. Coba dong. kasih konteksnya dulu. Jadi konteksnya itu kan setelah si Ustadz Hamzah mati, Iya. si bapaknya Bapaknya mati, mati. akhirnya si Terakhir adiknya. anak yang terakhir tuh bilang kita harus ke Ustadz. Ya satu lagi. Satu lagi ada Ustadz satu lagi. Sama Arswendi. Nah terus ya akhirnya dia lah pergi ke sana kan ke Ustadz itu naik mobil. Iya. Terus tiba-tiba langsung shoot 15 tahun kemudian. Gue pikir gue salah baca, gue pikir tuh 15 tahun yang lalu. Iya. Kalau misalnya itu flashback ke yang lalu mungkin Iya. masih lebih make sense ya, kayak dia ceritakan Iya. sejarahnya kenapa si anak ini diangkat, anak ini siapa gitu kan si Nata ini. Tiba-tiba beneran 15 tahun kemudian dan semua tokonya nggak ada yang berubah, cuma si Nata ada putih-putihnya Putih-putih dikit. doang. Kiki Amalia Amalia masih sama. Yang paling gokil neneknya. Iya, masih sama. Bahkan si Nata lebih tua dari mamanya anjing. Dia Kok bisa, Mak? Dia masuk ke lorong waktu kayaknya. Dan neneknya masih tidur, guys. Masih tidur juga. Itu tuh pertanyaan Masih gua. hidup, masih Itu hidup. pertanyaan gua, nenek ini hebat sekali. Ngapain aja. berjuang dengan penyakit berapa belas tahun. 15 tahun masih gini. Sampai akhirnya karakter baru muncul, yaitu anaknya Hamzah yang sudah besar. Anaknya ya. Hamzah. 15 tahun kemudian. Yang menghidupkan kembali musola. Iya Wah, betul. Nah itu gue percaya anak itu dipilih karena emang gajinya bagus. Bagus. Itu doang. Itu doang udah. Iya. Iya. Nggak out of nowhere tiba-tiba dimunculin anaknya Sule juga. Tiba-tiba ada Putri Delina memanjat pohon dalam mundur goblok. Memanjat pohon. Putri Delina kesurupan. Putri Delina kesurupan ya. Enggak. 3 kata lucu. Enggak, maksudnya kan kayak kalau orang kesurupan itu kan ada konteksnya. Iya. Ini mah nggak ada, tiba-tiba kesurupan aja. Iya. Naik-naik pohon. Itu serem enggak, gue melihatnya kayak Iya. kayak apa sih, kayak koala anjing, kayak kayak apa ya? Gue bingung itu juga. Gue pikir setannya itu mau mengganggu si anak ini ya, Iya. yang mau menghidupkan musola. Cuma Iya. Malah yang kesurupan keluarganya ini. Keluarganya si Nata. Itu ternyata anaknya si Nata. kan? Mana kan dibuat ini seolah-olah si setan yang di tubuhnya si Putri Delina ini kuat banget Iya, anjir. iya. Tahu nggak kenapa gue bilang dia kuat banget? Soalnya si Putri Delina tuh dengan yang kondisi kesurupan dia cuma diem begini aja. Si anaknya tiba-tiba buak. Iya. Adegan itu kayak kalau misalnya di film horor kan ada yang gini, syuk, Iya. baru kebanting, duak. Ini mah enggak, lagi pegang pohon begini Putri Delina. Lagi Pegang pohonnya bukan begini kayak Spider-Man Iya, anjing. pokoknya lagi pegang pohon begini, tiba-tiba kebanting aja anjing. Apaan ya? Lebih kuat dari setan yang di kodrat. Ini mah kalau tarung sama Wanda ini kalah Wanda juga anjing. Wanda masih ada gini-gininya, dia mah cuma diem aja begini anjing. Terus pas lagi adegan itu Engkong Marbot masuk jadi korban. Iya. Dan sebelum mati Iya. sempet nge-spill lagi, Iya, sempet iya. pengakuan dosa anjing. Ini di sini nih momen plot twist penulis yang mikir, wah ini Di sini lah aku jenius. Jadi selama ini Engkong terlibat, bangsat, apa gunanya lu jadi marbot? Maksud gue itu kayak maksain banget. Kan biasanya film kayak gini tuh ya beneran hitam putih ya biasanya yang jahat baik-baik gitu. Ini mah- Engkong ini tuh udah ada di batas anaknya Pak apa
anak didiknya Pak Ustadz gitu. Jadi gue mikirnya nggak mungkin lah. Iya. Ada motif apa dia tiba-tiba nyuruh Iya. anak lu datang ke dukun gitu Terus kan? dia udah banyak ngeluarin quotes juga lagi di film ini. Buat apa coba dia dipasang buat jadi nge-spill? Aku juga terlibat. Aku juga terlibat tiba-tiba out of nowhere. Iya, biar bisa dibanting-banting gitu sama si hantu. Nah, biar penonton gak nebak aja bang. Iya, males banget asli itu ngasih-ngasih. Terus gitu. ada juga si Nata akhirnya kan diikat sama Ustadz tuh di pilar, tau gak sih? Diikat di pilar, terus gucinya dipecahin, jubrek, terus si Natanya jatuh. Gunanya diikat di pilar apa anjing? Langsung aja mecahin guci bangsat. itu harus yang di bening di sini kayaknya cuma 5 menit ya main sebagai Iya. Ustadz. Dan pas sebelum adegan itu kan dia datang bagus tuh dialognya. Siapa kamu? Kamu tidak perlu tahu siapa saya. Kayaknya dia malu sih. Kayaknya malu nggak usah tahu lah. Oh bukan karena Misterius. tanpa tanda jasa Iya, gitu kan misterius. malu. Udah kamu gak usah saya malu dari sini. Tahu gak fun fact kan? Lu tahu gak dia bapaknya Eno Bening? Eno Bening ada YouTuber Oh, iya. Eno Bening Tahu. dia. Itu kelar nonton itu gue langsung WhatsApp Eno Oh, Bening. iya. Terus ya? Bapak lu main film mulu. Tahu buat nabung warisan kali buat adik gua. Kata Eno. Berarti si Eno anak angkat juga yang nata di sini. Biar nggak rebutan wakaf bang. Biar nggak rebutan wakaf sama adiknya. Klimaksnya bener-bener ini ceramah itu, ceramah yang divisualkan sebenarnya. Asli gua udah males asli nonton ini. Sebenarnya dari Putri Delina naik pohon itu gua udah aduh men udahlah. Udahlah. Kayaknya udahlah. Tolong please. Itu Udahlah, gua mendingan lihat Astrid Ular makan ayam lagi lah 3 kali gitu. Iya. Gua berharap itu final battle aja. Iya, loh. udah. Ternyata enggak masih ada loh. Terus kayak semua orang dipaksain buat mati, kayak Iya. tiba-tiba si nenek ngebunuh si Kiki Amelia, Iya. urusannya apa ya? Habis itu nggak sampai di situ dia ngebunuh dirinya sendiri. Dia nusuk lehernya sendiri. Urusannya apa anjing? Nenek itu salah apa? Soalnya dari awal dia tidur di situ. Asli gua bingung. Tidur bangun Iya, mati tidur anjing. bangun, iya. Tidur bangun mati anjing. Pengalaman karakternya mana itu Iya, ya? maksudnya kalau pengen dibilang apa si Jin ini membalas kelakuan orang-orang jahat, si nenek itu apa? Coba gue pengen tanya dulu gitu. Silsilahnya si nenek aja itu dulu deh jelasin. Silsilahnya nenek ini ke kakek Amrullah itu apa? Kalau si ibu yang di penghabisan kan make upnya serem ya. Kalau Iya. ini gue liatnya malah gemes aja. Gemoy, malah gemoy. Gemoy gitu. Soalnya kayak dia tembem gitu juga Oh iya si kan nenek ada itu. satu orang gitu. Jadi Gue gemoy. kayak ngeliatnya kocok. Gue ngeliatnya gitu. Jadi gemoy. Jadi gemoy. Bangsa dia lagi ada deh kan. Sama film itu jadi membosankan karena menurut gua setnya itu lagi. Iya, ini kelihatan emang budget kecil banget. Bener sih, kayak rumah setnya itu cuma rumahnya Ustadz, masjid, rumahnya Iya. Nata. Itu Ntar aja 15 tahun muter-muter. kemudian rumahnya Ustadz beradaplan dijual. Gitu aja. Ya. Sama di laba-labain, sarang laba-labain anjing. Jangan lupa di atasnya ada tulisan Ray White. Oh iya. Udah lah, goblok ini kan jokes doang tolong. Kan maksudnya kalau di sini kan ada kayak Brighton, Iya. gitu maksud gua. Tapi untungnya kita nonton Saranjana dulu ya. Bener. Iya, Karena kalau gue nonton ini dulu terus Saranjana, gue nggak mau nonton Saranjana. Iya, capek. Capek asli. anjir, ini draining banget. Tau nggak bang, habis nonton film ini gue tuh cuma bisa diranjang kayak kenapa aku harus end up di kerjaan ini gitu ya. Kayak ini kita ini bisa masuk 7 kerjaan paling berbahaya di dunia loh sebenarnya. Bagi psikologi ya, bukan bagi fisik, bagi mental. Bagi psikologi Tapi kan udah ditanggung sebenarnya. BPJS. Iya, kita udah ditanggung Ya, BPJS aman. sebenarnya. Iya. Syukurnya pemerintah juga peduli terhadap kerjaan-kerjaan kayak kita gini ya. Yang endingnya juga menurut gue ini ngasal banget sih, kayak ada Iya. si Putri Delina ngomong gini, wahai iblis. Iya. Ya kan? Wahai iblis, terus tiba-tiba ada scene neneknya tergelepak gitu tuh. Ininya udah ketusuk gitu kan. Itu aneh banget dan nggak ada penjelasan apa-apa. Abis itu ini terakhirnya teks-teks tentang definisi wakaf. Iya. Itu malu beli aja buku agama. Lu tinggal googling anjing. Lu tinggal googling. Wakaf dan wakif. Iya wakaf, penjelasan wakaf dan wakif. Ya Allah, gua nggak butuh itu boy. Jadi intinya sebenarnya judul pun nggak korelasi sih menurut gua. Iya. Iya kan, maksudnya wakaf itu ya wakaf aja. Maksudnya bukan sesuatu yang bisa jadi horor gitu loh. Pengen dipaksa. Dipaksa Kayak banget, dipaksa gitu. dipaksa banget bener. Ini buat produser yang masih cari judul horor pakai terminologi
ideologi Islam, udahlah mendingan kalian Stop sih, dulu, stop. dulu, mendingan istirahat dulu setahun asli. Kayak Udah habis dipakai semua. Udah ada bungkar, Kanzab, wakaf. udah habis Iya, asli menurut gua. tolong jangan lagi ada kayak wudu tayamum gitu, jangan. Jangan dulu udah. Duha, apalagi tahajud. maghrib juga udah ada kan maghrib. Satu kata, maksudnya satu topik yang sebenarnya nggak horor dipaksa bisa jadi Bisa horor. horor, iya. Kayak wakaf, itu kan nggak ada horornya sebenarnya kan. Dia bisa paksa jadi horor itu. Ntar haji. Ntar tiba-tiba haji. Haji. Disantet di Arab. Haji Deception. Ya ntar ada tuh. Haji makan. Haji Deception. Lama-lama korma. Iya, nggak ada kan makanan. Tapi dia ada kormanya apa? Please lah. Udah Iya, kayaknya sih. harus diberhentikan ini. Nggak, Tren ini. pun misalnya kayak ada film horor Muslim gitu, menurut gue bikin kayak kodrat gitu nggak sih? Iya. Kayak make it bagus aja gitu sekalian gitu, jangan dibuat nanggung-nanggung kayak gini. Gak tau sih, kalau gue sih sebagai orang yang non Muslim jadinya kayak melihat ini tuh agak enak aja buat kalian yang Muslim gitu loh. Kodrat itu kan bagus-bagus sekalian. Terus juga kodrat itu pesan moralnya iman itu mengalahkan setan gitu. Iya. Tapi kayak selama ini yang kita dijejelin itu, setan itu nggak kalah dengan doa gitu loh. Kayak Kanzab, setan nggak kalah dengan doa kayak film ini. Orang udah masuk ke dalam masjid bergerombol tetap masuk anjing jinnya. Kayak gue sebagai yang non Muslim melihatnya tuh kayak there's something wrong aja gitu. Iya. Let's say kalau kita nonton The Nun itu juga kan kayak misalnya doa mengalahkan sosok iblis. Kenapa nggak dibuat kayak gitu, dipaksain banget pengen jadi plot twist tapi Kan di sini yang penting engkong terlibat dulu. yang penting plot twistnya engkong jahat. Iya. Sebenarnya villainnya engkong gitu teh. Engkong yang terlibat pokoknya di sini. Enggak, gue yakin tuh si pemeran-pemerannya pun kagetnya beneran. Gak sinkron itu. Oh, sengaja dikip sama sutradara biar ekspresinya natural. Iya, kayaknya sengaja. Kayak gitu. Ya, gue bingung nggak bisa menceritakan banyak lagi ya karena Emang belibet dan juga dari karena silsilah keluarga aja belibet apalagi ceritanya. Gitu. sebenarnya jatuhnya ini film fenomena sih. Iya. Jadi kayak ini bukan film yang bisa kita ceritakan, tapi film yang harus kalian rasakan gitu. Iya, jadi ya kita sebenarnya sangat merekomendasikan kalian nonton ini. Beneran ini Rasakan bukan sendiri. sarkas ya, tapi kalian harus merasakan apa yang kita rasakan juga. Pas nonton ini lebih banyak loh penontonnya daripada penonton Sama gue Iya, di sama, gede gue gue juga, juga. iya. Kayak emang bioskop di Icon Walk itu sepi, kecil sih, kayak cuman kecil lah. Tapi hampir penuh loh. Bahkan sampai tiga deret di bawah itu terisi. Iya. Yang nggak terisi cuma 2 deret di bawah itu. Lumayan Asli. gede aja. Asli, waktu itu kan gue lagi beli minum tuh Desexon, terus bocah-bocah tuh di samping. Sama lagi bocah-bocah. Filmnya mau mulai, iya bentar. Gue lihat tiketnya sama, mau nonton wakaf. Terus dia lari aja, ayo cepat goblok. Langsung. Waduh. Nah ini kayak gini-gini nih yang nonton maksud gue. Gitu. Habit-habit yang Iya, Tapi berarti dari situ kita jadi tahu emang semua hal itu ada pasarnya masing-masing ya. Iya, tapi gue jadi sedih aja sih. Maksudnya, aduh anjingnya yang nonton beginian, ya bocah-bocah juga gitu. Kasihan aja sih gue dapetnya kayak gini. Malah di tempat gue yang di bawah situ setelah mau nonton dia ada tepuk tangan, Bang. Oh iya? Anjing serius ada yang tepuk tangan? Ada tepuk tangan. Kalau nggak misalnya kalian kangen sama serial-serial TV kayak di sini ada setan atau kayak dulu kan di TPI ada suka tuh serial-serial horor yang bumpernya ada patung emas. Vibes-nya sama kayak begini. Coba kalian nonton aja itu. Kalau misalnya kangen ya ibu-ibu atau apa kangen sama film-film sinetron horor, ya cocok sih buat film. Kualitas juga masih sama kayak itu. Banget. Dari jangan ke kualitas. Aktrisnya masih dipakai aktris yang dulu anjing. Aktris yang sono. Artis jadul sih. Gambarnya masih sama asli. Bagus ini kayak mesin waktu. Kayak gitu. Gak berubah. Kasih skor dulu lah. Skor. Kasih skor dulu lah. Gimana Pi? Gimana ya? Gua. 3 lah dari gue. 3 ya. Oke, alhamdulillah lah ya. Aku 2. Ya udah ke 1 berarti. 1, 2, 3 lah ya. 1, 2, 3 gitu ya. 1. Bukan 3/10 ya, 3/3 ya. Jadi paling tinggi emang 3. Ya udah benar. Jadi 1/3 masih lumayan. Masih lumayan gue. 3/3 bro. Plotis. Ini lebih plotis Ini plotis dari engkau. daripada wakaf. Seandainya hari itu aku nggak nonton Saranjana, mungkin aku masih bisa ketawa di film ini. Iya. Tapi hari itu aku nonton Saranjana, bener. ditambah film ini, jadinya Capek. efeknya itu pusing dan asam urat naik sih dan kolesterol naik gitu. Jadi kayak energinya habis. energi habis. Jadi 2 menurut gue tuh udah baik banget sih buat gue ngasih film 2 karena
beberapa hal yang bisa diapresiasi itu kayak mereka ingin memasukkan pesan moral yang baik lah di film ini. Adalah pesan moral ceramah-ceramah baik ada di film ini. Betul. Itu hal-hal yang bisa kalau gue cari-cari banget apa sih yang bisa diapresiasi, itu salah satunya. Itu pun gue cari-cari banget. Ada 2 sebenarnya ilmu tentang wakaf di akhir. Itu bagus. Meskipun harusnya itu dijelaskan dari dialog aja. Gak usah di terakhir. Itu durasinya belum 90 menit. Dia bilang, apa ya, 2 menit lagi tulisan. Kayak ini aja, kayak filmnya Aldi Taher. Coba deh Pak Sutradara jelasin itu Putri Delina ngomong wahai iblis tuh kenapa maksudnya terakhir itu. Wahai iblis. Apa coba? Jadi itu manggil siapa? Wahai iblis. Enggak. Bayangin di set syuting itu ada iblis. Terus iblisnya bikin, "Hah? Apa?" Terus udah nanti aja penasaran tuh iblisnya. Apa gimana tadi? Manggil gue lu. Manggil gue tapi lu diem, anjing. Semoga ini wakaf ini film horor Indonesia terakhir lah yang disimpan, yang akhirnya rilis tahun ini kan, yang dipendem-pendem. Mungkin udah dikeluarin semua nih di tahun ini gitu. Berarti film sisaan lah kayak gitu. Keren banget sih ini film kayak ngisi slot kosong aja sih. Iya, emang gitu kayak aduh, XX1 tuh lagi bingung gitu kan. Kurang nih. Ada film ini ada film dari 2014. Ini apa nih di folder ini 2014, jangan dihapus. Pasti buka. Oh, ada film. Udah gitu di komputer di Excel satu folder lagi sama buku. Judul foldernya Me, Myself, and I. Kalau bulan depan dari list film horor itu harapan Bang Arya taruh di mana? Di antara Kultus Iblis, Rumah Iblis, Perjamuan Iblis, sama Iblis dalam kandungan 2. Enggak, itu belum. Sama Panggonan Wingit. Panggonan Wingit. Oh, sama si Jin lah. Oh, si Jin. Nah, harapan Bang Arya taruh di mana? Yang Iblis sih gue nggak banyak ekspektasi sih, karena gue yakin pasti gitu-gitu lagi gitu ya. Maksudnya gue mau nonton tapi nggak akan banyak ekspektasi. Kalau dari trailer sih, kalau gue menaruh harapan di si Jin atau Kultus Iblis. Ya, si Jin mungkin paling banyak ditunggu kayaknya ya, karena banyak orang yang nonton si Jinnya kan. Bener, dari Turki itu ya. Dan si Jin itu serem banget. Panggonan Wingit ya. Panggonan Itu gue Wingit. nggak tahu sih. Mungkin karena efek Luna Maya doang sama Christian Sugiono. Luna Maya itu ya? Iya, itu katanya dari kisah nyata di Semarang. Rumah Iblis mungkin gue menonton karena Aura Kasih. Aura Kasih. Gue simpel orangnya. Karena udah lama. Aura Kasih doang ya. Lu nonton karena Luna Maya kan? Udah lama. Kalau gue kagak. Aura Kasih. Jadi bagus ini mah. Udah nggak objektif aja. Jadi nggak objektif lagi. Ya udah, Aura Kasih mau digimanain coba, gue pengen tahu gitu. Gitu aja udah. Thank you banget Gerald dan Errol. Thank you banget. Minggu-minggu yang sesat film horor. Terima kasih sudah Bang Rangga minggu ini tidak bisa bergabung ya. Semoga Bang Rangga sehat ya. Semoga besok sudah sembuh. Seperti ibunya Nata di sini ya. 15 tahun nggak sembuh. Terima kasih sudah speak up. Terima kasih. Ya udah. Kalian juga bisa nonton Saranjana, reviewnya ada di channel ADC. Silakan ya. Bye bye. Sampai ketemu lagi. Bye.